Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 4 Oktober 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya terus menyertai kehidupan kita yang pastinya mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai kita pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni membaca dua pasal sekaligus dalam dua Tawarikh, pasal yang ke-27 dan 28. Pasal 27 hanya sedikit ya, sehingga ditambahkan langsung pasal 28. Biarlah firman yang kita baca sungguh memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan bagian yang kita baca hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang terus memelihara hidup kami sampai pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih sayang yang boleh nyata kami alami dari hari ke hari. Dan kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memampukan bukan saja untuk kami dapat memahaminya, kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kejayaan suatu bangsa tidak ditentukan oleh seberapa bijak dan pintar seorang pemimpin dalam mengelola negerinya. Demikian pula halnya dengan ambruknya sebuah negara tidak disebabkan hanya pada masalah korupsi atau ketidakadilan yang terjadi di sebuah bangsa. Faktor penentu utama terletak pada sikap hati seseorang terhadap Tuhannya. Apakah ia takut akan Tuhan atau tidak? Itulah yang terjadi di kerajaan Yehuda maupun kerajaan Israel sebagai suatu bangsa yang jaya ataupun ambruknya itu terletak daripada kehidupan yang takut akan Tuhan atau tidak. Ada Raja Selatan dituliskan dalam pasal 27, Yotam, ya, yang artinya Tuhan adalah sempurna. Ayat pertama mengatakan, Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan usia yang relatif muda, ia berhasil membawa kemajuan yang sangat pesat bagi kerajaan Yehuda, baik secara ekonomi, politik maupun kemiliteran. Ia melakukan banyak pembangunan di wilayah kekuasaannya, yakni Yehuda, seperti yang tertulis di dalam pasal 27 ayat 2 sampai yang keempat. Ia meletakkan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya, hanya ia tidak memasuki bait Allah. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Itulah yang dilakukan, banyak sekali pembangunan di kerajaan Yehuda. Meski Yotam mencapai keberhasilan sebagai seorang raja, namun ia tidak menjadi takabur atau lupa diri. Ia tidak lupa bahwa Tuhan Allahnya dan juga bait suci yang kudus itu harus selalu diingat dan diperhatikan sebagai peribadatan bangsa Yehuda. Hal itu terlihat ketika Yotam mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan, menunjukkan kepeduliannya terhadap bait suci. Segala sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan pasti mendatangkan berkat. Jika Tuhan melihat anak-anaknya melakukan tindakan yang taat, maka Tuhan sumber segala berkat yang akan memberkati umat yang demikian. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tuhan tahu dan Dia siap memberkati, Dia siap melindungi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan menyertai Yotam, bahkan kerajaan Yehuda bisa mengalahkan kerajaan Amon dan memberikan kedamaian di seluruh kekuasaan Yehuda. Ayat 5-9, bagaimana Tuhan bisa menolong Yotam untuk bisa mengalahkan kerajaan Amon. Di dalam pasal 28, lain halnya dengan Ahaz yang selama hidupnya melakukan kejahatan dan kekejian di mata Tuhan. Ayat 1 saya bacakan. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di Lebak Ben Hinom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalukan Tuhan dari hadapan orang Israel. Itu yang dilakukan. Ahaz melakukan perzinahan rohani dengan berhala orang Damsyik, dikatakan ayat 22-23. Lebih dari itu, ia melakukan perbuatan yang tidak manusiawi seperti yang saya bacakan dalam ayat 3 tadi. Apa yang dilakukannya? Dia mengorbankan anaknya untuk dewa Baal. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat kontras apa yang dilakukan oleh Yotam dibanding dengan Ahaz. Akibat dari kelakuan Ahaz, Allah bukan hanya merendahkan Ahaz, tetapi Allah juga menghancurkannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua tipe pemimpin ini memberikan pelajaran kepada kita sekalian bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya bagi mereka yang senantiasa hidup bersandar kepadanya, hidup sesuai dengan kehendak-Nya, taat kepada firman-Nya. Dan itu sudah menjadi hal yang lazim di dalam kitab Perjanjian Lama. Bagaimana umat yang taat, umat yang takut akan Tuhan, maka Tuhan sumber segala berkat yang akan mencurahkan setiap orang-orang yang hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Nya. Namun sebaliknya di dalam Perjanjian Lama jelas sekali ketika Allah justru menjatuhkan hukuman dan murka-Nya atas mereka yang menjalani hidup sesuka hatinya dengan penuh kesombongan dia melawan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi bagi orang yang tidak mau dengar-dengaran firman, orang yang sombong dan melakukan segala sesuatunya hanya sesuka hatinya. Maka murka dan hukuman dijatuhkan atas orang tersebut. Seperti yang dialami oleh Ahaz. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, dari dua raja ini, yakni Yotam dan Ahaz, bagaimana dengan kita sekalian? Apakah seluruh hidup kita mengandalkan Tuhan seperti Yotam? Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, mari kita bersama-sama mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita bertobat sebelum terlambat. Marilah kita mengandalkan Tuhan, karena satu-satunya kekuatan kita, satu-satunya andalan kita di dalam menjalani kehidupan adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang di dalam Perjanjian Lama dijelaskan ketika umatnya hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati. Tuhan yang sama yang kita sembah, yang kepadanya kita mau hidup taat, Dia pun akan mencurahkan berkat-Nya bagi setiap orang yang mau dengar-dengaran dan melakukan apa yang dikehendakinya. Sebaliknya, ketika kita acuh tak acuh terhadap firman Tuhan, kita tidak mau dengar-dengaran,
menjalani kehidupan sesuka hati kita, semau kita sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dialami perjanjian lama demikian juga akan dialami, yaitu murka Tuhan ada pada kita sekalian. Manakah yang kita akan pilih? Mendapatkan berkat atau mendatangkan murka? Sekali lagi Tuhan Yesus pernah mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia akan memperoleh hidup. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Itu yang mengatakan Tuhan Yesus pada kita. Artinya murka dan hukuman tetap ada bagi setiap orang yang tidak mau hidup dalam ketaatan. Mungkin kita berkata, aku tidak taat atau aku setengah-setengah saja, yang penting aku percaya, yang penting aku Kristen. Toh selama ini aku tidak mengalami apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, janganlah kita berpikir demikian. Setiap waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, ketika kita masih melakukan hal-hal yang melawan Tuhan, sesungguhnya itu merupakan kesempatan untuk kita bertobat, mengakui segala kesalahan, dan berbalik kepada Tuhan. Kalau kita tidak langsung mengalami hukuman seperti perjanjian lama, sesungguhnya hukuman telah Tuhan tanggung, yaitu ketika Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita orang-orang berdosa. Karena itu jangan sia-siakan penebusan yang telah Tuhan berikan untuk hidup semau kita sendiri. Tapi mari kita pergunakan waktu yang ada untuk menyenangkan hatinya. Percayalah kalau Tuhan senang, Tuhan siap mencurahkan berkat-Nya bagi orang-orang yang menyenangkan hatinya. Biarlah firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Mampukanlah kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau terus belajar taat, karena itu setiap hari kami ingin belajar firman Tuhan, mencari tahu apa yang Engkau kehendaki, dan juga kami semakin mengerti apa yang Tuhan benci, apa yang mendatangkan murka Tuhan. Karena itu kami ingin melakukan yang mendatangkan berkat, dan kami akan menghindari bahkan tidak melakukan apa saja yang mendatangkan murka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.